Kualitas kerangnya juga bagus, bagus banget malah. Enggak anyir. Itu yang jadi alasan kenapa aku benar-benar favoritin ini nasi gorengnya. Enak banget. Balik lagi di channel Riri Jalan. Cek Ani sama si Yayang, kita ini lagi di Soreang. Kita sekarang berada di kedai F2 yang berada di daerah Soreang. Di sini kita bakal nyobain banyak banget makanan yang bener-bener bikin ngadadahan pisan. Penasaran? Tonton dong dari awal sampai akhir. Oke, sekarang kita udah ada di sini di kedai F2 bersama dengan ownernya yang ada di pinggir nih. Boleh kenalan A? Siapa A namanya A? Sandi. Iya, betul. Ini Sandi, ini Sandu ya. Udah dicas tapi rindu. Cila apa coba? Cringe banget itu, nggak ada di skrip ya. Ini aku mau nanya nih. Ini tuh kedai F2 dari namanya F2. Oh, F2. Bener bahasa Inggris banget ya. Artinya tuh apa aku boleh tahu? Kalau F2 tuh mewakili nama anak sih, nama anak Fatir dan Palisa. Jadinya kita singkat jadi F2 atau misalkan bisa orang kalau di sini manggilnya F2 gitu. Kedai F2. Wih, keren ya. Berarti gue nih F2 apaan coba ya. Untuk ininya sendiri si konsep kedainya sendiri itu seperti apa sih aku boleh tahu? Kalau konsepnya itu kita dari awal nyari buat kalangan anak muda, buat konsepnya kita kasih artistik di sini. Terus buat dari segi harga juga kita masuk di kalangan anak remaja, orang tua pun, terus ya buat kumpul-kumpul lah. Menu yang beda, tempat yang nyaman dan harga yang relatif murah. Di sini tuh yang uniknya gini, kalau buat varian menu kita itu selain dari rasa, kita nyesuaiin buat situasi orang yang datang. Makanya di sini kita ada yang namanya sebelum buka menu itu ada buat situasinya. Kalian mau datang ke sini, mau sedang di situasi apa? Mau kayak bancakan, kalau misalkan kalian datang ke sini bawa teman banyak, apa keluarga banyak, situasi ini yang cocok buat kalian. Ada obat lapar, ada serba sehat, warmindo, ada good mood, yang misalkan moodnya lagi jelek atau misalkan moodnya kayak gimana, lagi seneng, ada di sini kita solusinya. Sama balet nongkinya juga ada. Itu aja ya untuk sesi reviewnya, untuk sesi ininya ngobrolnya. Kita nanti bakal langsung ke sesi review di berikutnya ya. Check it out. Dadah. Oke, langsung aja ada seafood bancakan. Bancakan itu kalau makan tuh barengan gitu, jadi nggak saling terpisah gitu ya, kayak dua hati yang nggak bisa menyatu. Oke, ini adalah seafood bancakan saus Padang. Ini paketnya kebetulan 3 orang, karena ada 2 orang di belakang layar. Yang mau saya sebutkan atau saya samarkan saja namanya Bunga dan Bima ya. Sebut saja Bima dan Ayu ya, saya bilangnya gitu ya. Oh jangan ya. Oke, baik. Selain ada sangu yang udah muncul ini, ini teh ada kerang hijau yang pertama. Nih, ini kerang hijaunya. Terus juga ada kerang dara. Terus ada udang. Ini kerang batik. Ini ada cuminya juga ya. Oke, langsung aja. Aku penasaran banget untuk mencoba ini saus Padangnya. Wow, literally beda banget dengan yang biasa dicobain. Untuk tingkat kepedasannya sendiri, kalian juga bisa milih kan dari yang level 1, level 2, level 3. Aku coba level 2-nya dulu yang medium. Pedasnya ngegigit. Nih, cuminya. Oke. Kualitas cuminya beda banget. Pengolahannya juga bagus. Udangnya wow. Ini aku amazed banget sama bumbunya cuy. Bener cuy. Ini mah dalamnya juga sebenarnya udah ada bumbunya lagi nih. Jadi bukan cuma saus Padang yang berperan, tapi di kerang-kerangnya ini dia udah ada bumbu tersendiri. My god,
Nggak salah sih kenapa ini bancakan ini rame banget. Salah satu menu yang populer, best seller juga di sini. Wow. Akan semua makanan yang ada di seafood itu pun kita prosesnya bener-bener cari yang fresh ya. Kita nggak ada bumbu penyedap buat di situ. Cuman istilahnya cuman sambal yang buat seafoodnya aja, dan rasa gurihnya itu bener-bener kita ngandelin dari si kerangnya itu. Makanya kerangnya harus bener-bener fresh. Kalau kita belanja pun kita ada jamnya. Si barang baru turun, istilahnya kalau orang-orang seafood bilang mati fresh gitu. Jadi bener-bener udah masih hidup gitu, masih hidup kita beli. Makanya yang nggak ada rasa hanyir gitu ketika diolah tuh, karena dia bener-bener si kerangnya mesti harus fresh gitu, harus fresh datangnya. Ini nih yang paling aku suka. Ya, kerang-kerangnya dia nggak terlalu ribet untuk dibuka, jadi gampang banget. Segar loh ini, fresh. Kualitas kerangnya juga bagus banget malah. Nggak anyer. Coba untuk kerang hijaunya. Really enak banget cuy. Fix ini kalian harus cobain banget beneran. Yang jadi unik lagi kondimennya itu loh yang bikin lagi. Jagungnya aja sampai diperhatiin banget. Kebetulan kalau di daerah sini kan deket sama daerah petani kayak di Ciwidey. Jadi kita juga buat jagung, buat brokoli kita minta yang baru datang buat panen. Kita minta itu, kita pilih itu. Makanya dari segi sayuran pun beda, dari warna brokoli tadi, warna jagung bener-bener masih fresh gitu. Makanya orang-orang pecinta seafood itu ada komunitasnya, nggak semua orang doyan seafood. Karena pertama orang ketika misalkan nyeritain ayo makan seafood, pertama dia mahal ya. Betul. Makanya kita range di harga pun kita kasih nih, kalian semuanya itu berhak makan seafood enak dengan harga 25.000. Nah, tapi buat harga kita ngasihin maksimal, karena kita juga pengolahan soal rasa. Saya juga doyan seafood gitu ya, nggak mau saya nampilin sesuatu yang nggak enak. Meskipun dengan harga murah, jangan sampai rasanya murahan gitu. Nah itu ya, buat varian menunya nanti baru setelah dibuka. Nah di bancakan ini banyak, di bancakan kita ada seafood, ada ayam sausan, sama chicken board. Ini penyajiannya sama, dibancakin semua. Untuk tema bancakannya ini kalian juga bisa pilih ya macam-macam, baik itu dari segi sausnya, terus juga dari level kepedasannya, dan juga nasinya cuy. Jadi bancakan itu udah include nasi. Ada paket 2, ada paket 4. Aku nggak perlu lama-lama, langsung kasih rating. Ini the best banget, 9,5 aku rating. Beneran enak banget. Dia tuh sausnya lebih didominasi sama gurih, tapi manisnya nih dia cukup berpengaruh walaupun sedikit. Jadi bikin si rasanya tuh dia segar. Sambil menunggu menu selanjutnya, kayaknya kita lebih baik makan ini berbarengan. Ayo silahkan Nina, ayo silahkan Bintang, kita makan bersama. Oke, sekarang kita lanjut ke ronde 2 dan 3 di rapel, Wak ya. Nih, ya aduh si ayam luas. Yang kedua, ini adalah mie gacor. Ini nyar piatoheun ya. Piatoheun jiwa dan raga, karena ini kalau lihat teksturnya tuh dia lebih tipis. Terus juga dia ada tambahan pangsit kukus, dan ini pangsit keringnya juga. Gitu. Untuk levelnya coba level yang sedang-sedang saja, level 2 guys, karena lambungku lagi terluka ya, asal jangan hati yang terluka. Oke, tanpa lama-lama geboykeun. Wah, yuk. My god. Mantap. Pedasnya juga memang sambalnya sambal asli, sama dengan yang di seafood. Cabenya cabai asli, maksudnya bukan sambal asli. Bukan cabai kering sama sekali. Dari manisnya, dari sensasi gurihnya juga enggak lebay banget. Putih-putih itu ya, itu dia ayam yang udah dihaluskan. Supaya ini rasanya bener-bener
Gigit parah. Ternyata walaupun pedesnya level 2, ini juga lumayan pedas loh. Levelnya bisa dipertanggungjawabkan. Nggak kebayang kalau udah level 3, level 4, level 5. Aduh, ini segimana ayam, segimana ruasnya ya. Inilah dananya. Duh, ini pangsitnya juga enak. Buat serba sehanya yang paling diminati orang Bandung itu ada seblak. Nah, buat kualitas seblak juga kita pasti beda lah. Beda dari sajian rasa juga. Terus ada seblak, aneka seblaknya di sini ada. Terus yang paling rame di sini karena kalau seblak kan tiap daerah ada ya. Orang yang paling penasaran di sini mie gacor. Ini yang agak warning sebenarnya adalah si pedesnya nih. Kalau kalian yang suka pedas, sarannya turun level kalau bisa. Ya. So, Kebanyakan di sini juga gitu. Awalnya pertama datang misalkan atau pertama mesen karena ngelihat levelnya sampai level 5 pilihannya maksimal gitu. Tapi ketika udah makan nggak habis katanya terlalu pedas. Jadi jangan salahin kita karena kalau di sini kita itu kalau buat pedas karena kebetulan saya juga orangnya seneng makan pedas. Kita nggak mau main-main soal pedas. Dan kita ngasih dari cabenya pun emang cabai-cabai pilihan yang nggak bikin sakit di tenggorokan atau bikin perih di mulut gitu. Jadi pas dimakan tuh ladanya enak gitu. nah itu tuh. Dan yang pasti bukan cabai kering ya. Itu perlu dicatat tuh. Jadi nggak sakit di tenggorokannya. Betul banget. That's why dibutuhkan side dish alias makanan pendamping ya. Bukan pendamping hidup, Wak, makanan pendamping. Ini nih, batagor nih yang ada kuah-kuahnya ini. Sebelum mencoba dengan jeruk nipis, alangkah baiknya mencoba kuah originalnya terlebih dahulu. Oh my god. Wow. Wow. Ini enak. Ini side dish-nya cukup untuk menenangkan si pedas-pedas ini ya, yang lumayan laknat ternyata pedasnya. Ini level 2 doang loh cuy, beneran. Udah kayak berasa sprint 100 meter bolak-balik, bener loh. Juga dia ada pangsitnya juga di sini. Terus ada memang batagornya. Ikannya berasa banget sih, nggak nyengat si batagornya. Terus cocok banget sama kuahnya. Kita ada batagor dengan penyajian batagornya ada batagor kuah dan batagor kering. Bedanya batagor di sini itu dari segi penyajian, kalau batagor kuah rata-rata orang kenapa tadi saya sidangin dengan posisi dingin. Iya, betul. Sebenarnya itu yang jadi rata-rata orang beli batagor itu dengan kondisi anget panas. Iya. Kenapa saya kasih batagornya dalam kondisi dingin? Karena gini, ketika orang makan batagor dingin rata-rata itu keras. Keras gitu kan. Nah kalau di kita enggak, jadi meskipun dia dingin kuahnya anget tapi batagornya dingin pun enak gitu. Nah itu makanya jadi kenapa batagornya itu berani dihabisin sudah review 3 itu saya langsung ngabisin batagornya. Nggak tahu kenapa itu enak banget soalnya. Ya karena dari kita pun dari olahannya beda. Biasanya misalkan kita buat lauknya pun buat ikannya kita pilih giling sendiri, bukan terima gilingan dari pasar. Terus kita ngolah sendiri buat bumbu-bumbunya, karena nggak cuman ikan yang ada di situ, tapi ada ayam juga, ada udang, asli udang. Makanya ketika dimakan itu meskipun ada rasa ikan yang kuat, tapi dia nggak sebel gitu. Nggak sebel itu karena bau ikannya itu dinetralisir sama yang lainnya juga. Gitu. Terus ada topping jeruk. Kita kasih jeruk itu tuh biar ada rasa manis sama asemnya gitu. Iya. Jadi ketika di blend si jeruknya itu pas gitu. Pas, betul. Untuk ratingnya, yang ini aku kasih 9, yang ini sama 9 juga. Lebih lengkap sih kalau menurut aku. Jadi kalau kalian mau order terpisah juga bisa. Kalau kalian mau jadiin si batagor sebagai side dish juga bisa gitu. Ini buat mengganjal si pedas ini top banget ini. Selanjutnya ini yang ketiga, obat lapar ya. Yang dimana jenis menunya di sini adalah yang paling favorit, nasi goreng. Geboykeun wa, yuk.
Sebenarnya nggak tega sih ini mau makan ini tuh, soalnya platingnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh sumpah ini rasanya, oh my god, nggak bisa berhenti ini ngebayangin ini. Nasi gorengnya juga sama, ada levelnya. Kebetulan aku pesan level 2. Pedasnya nggak begitu menyengat banget seperti yang di mie maupun yang di seafood. Tapi jujur yang bermain ini manisnya sama gurihnya. Oh my god, favorit banget ini ayah. Kalau kalian padu yang tuh yang putih-putih itu alias ayam halus itu sama nasinya nyampur parah. Rasanya oh my god. Kenapa baru tahu ada nasi goreng seenak ini? Serius. Dengar-dengar ini tuh nasi goreng bintang 5 nih. Bener gak sih? Ya bisa dibilang kayak gitu karena saya juga diajarin oleh paman saya yang ada di Bali sana. Kebetulan ada dia sebagai kepala chef juga di salah satu hotel di sana, dikasih resepnya. Terus kita olah lagi karena kan gini, olahan di sana lidahnya beda gitu sama kita. Nah kita olah lagi, kita perluas lagi, kita samain sama lidah yang biasa di sini. Ya alhamdulillah sih selama ini yang dari kayak pelanggan dari Cimahi, banyak kan orang jauh, terus orang sini pun kalau yang udah makan nasi goreng pasti bilangnya nasi goreng sini beda. Karena resepnya pun jauh sebenarnya dari Bali sana. Seger sekali. Temennya, kondimennya ini ada sosis, juga ada tambahan tomat, ada mentimun. Aduh, sumpah nasi gorengnya fix enak banget, nggak ada obat. Bahkan ini nasinya aja pulen banget. Walaupun ini udah didiemin cukup lama, sekitar 10-20 menit. Enak banget. Rasanya juga tetap terjaga. Bener nih ngidam ini. Jadi aku agak kaget juga awalnya karena ngelihat si warnanya tuh kan dia lebih pekat hitam ya, lebih ke arah kecapnya kayaknya banyak nih. Ternyata dia manisnya benar-benar pas, total pas banget. Itu yang jadi alasan kenapa aku benar-benar favoritin ini nasi gorengnya, enak banget. Ratingnya aku kasih ini 10 bisa nggak sih? Top, bener-bener serius. Obat laparnya juga banyak di sini. Ada nasi goreng dengan pilihan menu nasi gorengnya, ada chicken katsu, ada cumi crispy sama cumi crispy original sama cumi crispy sausan. Terus yang menu standarnya ayam geprek. Meskipun menunya sama, rasanya banyak gitu yang namanya, tapi buat rasa insya Allah kita beda lah. Gak salah kenapa orang-orang merekomendasikan untuk nyobain nasi gorengnya. Menurut aku ya, tadi dari 3 menu yang udah dicoba, aku kasih urutan dulu. Yang ketiga ini mie gacor, yang keduanya seafood, yang kesatunya nasi goreng. Nasi gorengnya paling enak. Makanya, aduh ya ampun, kalau kalian mau nyobain sensasi dari kedai F2 nih, dari tiap-tiap menunya, langsung aja datang ke sini A. Boleh tahu alamatnya di mana? Kalau buat alamatnya di Jalan Cebek nomor 11, Kampung Pajagalan, RT 02, RW 04, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di belakang Pasar Soreang pastinya, yang lebih dekat di Ruko Dineling lantai 2. Pokoknya gini, buat di kedai itu beda enaknya lah. Ya, kalian harus nyoba pokoknya, karena ini jujur tiap menunya tuh punya ciri khas yang sangat beda. Apalagi nasi gorengnya aku notice banget. Oke, gitu aja video dari Riri Jalan. Terima kasih banget kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian ada masukan nih, langsung aja bisa DM ke Instagram Riri Jalan, atau bahkan ada rekomendasi kuliner, boleh juga DM ke Instagram Riri Jalan atau komen di bawah. Gratis ya, takol kalau bayar ya, kalau misalkan komen bayar gitu maksudnya ya. Gitu aja, kita ketemu lagi di konten selanjutnya yang lebih jedar. Sampai jumpa, arrivederci dan goodbye, dadah. Mantap banget.